Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adana bi barakatihi, amin. Wa an Mu'adz bin Jabal lan den ceritakan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Mu'adz anna Rasulullah setuhune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhadha iku ngalap sapa Rasulullah biadihi kelawan tangane Mu'adz yaman ing dalam siji dina wa qala lan dawu sapa Rasulullah ya Mu'adz Mu'adz wallahi demi Allah inni setuhne ingsun niku la uhibbuka yakti seneng ingsun ka ing sira fala tada'anna moko aja ninggal temen sira fi duburi kulli sholatin ing dalam sabatane saben-saben salat fardu antakula ing yen ta ngucap sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ing lafad Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Allah a'inni mugi-mugi nulungi Tuhan ing kula ala dzikrika ing atase zikir panjenengan wa syukrika lan syukur panjenengan wa husni ibadatika lan baguse nyembah Tuhan. Rawahu nyritakaken hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Wa qala ngucap sapa Hakim utawi hadis iku sahihun sahih ala syarti Syaikhani ing atase syarat Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, salah seorang yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Mu'adz bin Jabal ini orang yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz seraya berkata, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Coba lihat kata-kata wallahi inni la uhibbuka. Ada 3 takkid. Yang pertama adalah sumpah wallahi. Yang kedua adalah inni. Inna itu huruf takkid. La uhibbuka itu juga termasuk lam yang menunjukkan arti kesungguhan. Takkid juga. Jadi demi Allah sesungguhnya saya sangat menyenangi engkau. Nah, apa kata Rasulullah selanjutnya? Fala tata'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali kau tinggalkan setiap selesai sholat fardu untuk mengucapkan wirid Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Rasulullah kepada Mu'adz
supaya setiap habis sholat fardu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari segi isinya doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz adalah agar kita semua senantiasa minta pertolongan kepada Allah, supaya kita bisa senantiasa ingat pada Allah. Ini luar biasa. Permintaan supaya senantiasa ingat kepada Allah. Kalau memang sudah ditolong oleh Allah, ya pasti bisa. Wa syukrika, dan minta tolong kepada Allah supaya kita bisa syukur kepada Allah. Yang terakhir, wa husni ibadatik, dan minta tolong kepada Allah agar bisa menyembah Allah dengan sebaik-baiknya menyembah kepada Allah. Jadi Mu'adz diminta supaya berdoa kepada Allah setiap habis sholat, yaitu berdoa mudah-mudahan ditolong oleh Allah, agar supaya senantiasa ingat kepada Allah, agar senantiasa syukur kepada Allah, dan bisa melakukan ibadah yang baik terhadap Allah. Yang baik yang bagaimana? Yang dimaksud nyembah Allah yang baik itu adalah yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, kita memang tinggal melanjutkan meniru wirid yang diajarkan kepada Mu'adz ini, yaitu ya Allah, tolonglah saya agar bisa senantiasa zikir kepada Engkau, agar senantiasa bisa zikir kepada Engkau. Maksudnya zikir itu tidak hanya harus mengucapkan la ilaha illallah saja, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Juga minta tolong supaya bisa syukur kepada Allah. Maksudnya syukur kepada Allah artinya bisa memuji kepada Allah, as-sana 'ala Allah. Syukur kepada Allah artinya memuji kepada Allah. Makanya kalau kita bersyukur disuruh mengucapkan minimal alhamdulillah. Segala puja itu hanya milik Allah, hanya milik Allah. Kemudian mudah-mudahan juga bisa menjadi orang yang ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, yakni beribadah yang sempurna. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, orang yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Umamah telah terceritakan saking Abu Umamah radhiyallahu anhu, radhiya muka-muka ridha sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Umamah. Kala ngucap sapa Abu Umamah, gila tentakonaken utawa den ucapaken dari Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma', ayu doa utawi intine pira-pira donga asma'u iku luwih akeh mustajabe. Ya. Ora akeh donga, asma' itu artinya aksaru istijabah. Paling akeh mustajabe. Ya, artinya ya doa yang paling mustajab itu apa Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala dawuh sapa Rasulullah, jawfal laili ing dalam tengah wengi. Jadi doa yang sangat-sangat kemungkinan besar dikabuli oleh Allah adalah pada waktu tengah malam. Bukan doanya, tetapi waktu berdoanya. Ini memang pertanyaan yang bisa dijawab, doanya yang paling mustajab atau waktunya yang paling mustajab.
Sebab doa mustajab itu ada kalanya karena orangnya. Orang yang berdoa. Siapa orangnya? Yaitu Nabi, para Rasul. Itu doanya pasti mustajab karena orangnya. Apapun yang diucapkan dalam doa itu pasti dikabuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya doa itu mustajab karena menggunakan asma'ullahil a'zam. Asma-asma Allah yang sangat agung. Kalau doa itu dibaca oleh siapapun menggunakan asma al-azam, pasti juga mustajab doanya. Ingat, salah seorang sahabat berdoa dengan keras. Allahumma ya Allah, ya ahadu ya samadu, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian doa isinya doa tidak dilanjutkan. Rasulullah mendengar itu langsung berkomentar, orang itu berdoa dengan doa yang menggunakan asma'ullahil a'zam, yaitu ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad. Ini termasuk salah satu doa yang mustajab, yang menggunakan asma al-a'zam. Sehingga siapapun, kata Nabi Muhammad, siapapun yang berdoa menggunakan asma azam itu pasti akan dikabuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berdoa langsung, ya Allah, pesa ya Allah. Kata Madura ketika sampai di Ka'bah, langsung aja pesa ya Allah, pesa ya Allah. Artinya minta duit. Pesa itu artinya duit. Hah? Kita sering meniru orang bodoh, bukan meniru Rasulullah. Kesuwen loh, kesuwen ya gimana kesuwen. Apa-apa itu sabar lah. Mau sukses itu kuncinya adalah sabar. Tidak langsung, ya Allah pesa ya Allah, pesa ya Allah. Iya, Allah juga ngerti. Seperti anakmu datang pada Pak, duit Pak. Gue mau gak mencereng tambahan, orang tambah ngekei. Toko ujung-ujung duit, anginmu gampang toh galane duit. Nah, macam-macam. Itu saja sudah bisa menjadi contoh. Tapi kalau kamu datang, Pak, kata-kata orang saya dengar Pak, katanya Bapak itu dermawan sekali. Juga memberi sedekah. Nah, terus baru kamu memuja bapakmu, ngelem bapakmu, kemudian bapakmu muncul rasa terpengaruh. Nah, apa toh? Aku ya kepengen Pak, mau sedekah Pak. Ya, kepengen apa sih? Kepengen tuku HP Pak. Pira to regane? Pak mau 2.000 kok. Ya, sesuk saiki bapak terus duwe. Kan enak. Mesti dikabuli orang tua kalau memang caranya minta itu baik. Tapi kalau caranya minta langsung, ya Allah, besa ya Allah. Ngono iku bedane wong pinter mek wong bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mustajab doanya. Jadi doa mustajab ada kalanya karena apa? Orang yang mendoa, yaitu para nabi dan rasul. Yang kedua ada karena waktunya berdoa, menggunakan asmaul a'zam. Yang ketiga ada kalanya karena waktunya berdoa. Kalau waktunya berdoa itu tepat, Allah Ta'ala memberikan anugerah. Seperti dalam hadis kemarin saya sebutkan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fin nisfil lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada setengah malam yang akhir. Sekitar jam 2, jam setengah 3 lah. Jam 3.
Fayaqul, kemudian Allah berkata, hal min sa'ilin fa'utiyalah. Adakah orang yang minta akan saya beri? Adakah orang yang minta ampun akan saya ampuni? Adakah orang yang minta apa saja akan saya ampuni? Nah, ini sampai Allah turun loh ke dunia supaya mengajak manusia itu berdoa kepada Allah. Saking apanya? Jadi ibarat pemimpin begitu langsung terjun ke desa membagikan beras. Ayo siapa yang butuh beras, ini beras. Siapa yang minta sembako, ini sembako. Seperti itu. Seperti yang dilakukan Jokowi itu. Nah, ini adalah namanya waktunya berdoa itu tepat pada waktu Allah mengobral anugerahnya atau rahmatnya atau pemberiannya. Sehingga kita berdoa itu tidak sembarang waktu, tapi melihat waktu yang baik. Artinya yang baik waktu istijabatun doa, waktu dikabulkannya doa, yaitu tengah malam, sepertiga malam yang akhir, yang sudah kita ketahui. Ini penting. Kemudian ada lagi doa dikabuli karena doanya orang banyak. Ya. Jadi karena yang doa untuk Nabi atau Rasul, karena apa itu menggunakan asma'ullah al-azam, asma Allah. Ya. Seperti ada orang ditebas pedang tidak mempan. Kok isyarat tegas ora mempan? Ya di asma'i. Pedangnya. Apa artinya diasma'i? Artinya dibacakan asma'ullah al-azam. Mudah-mudahan pedang ini tidak membuat asar, tidak memiliki asar kepada yang dipukul. Nah, itu dengan menggunakan asma al-azam, ya pasti dikabuli oleh Allah. Ya cuma asma'ullah al-azam itu disamarkan oleh Allah. Supaya kamu itu kalau berdoa ya, menggunakan asma-asma Allah. Sampai Allah Ta'ala dawuh, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asma'ul husna yang jumlahnya 99. Fad'uhu biha. Maka kalau kamu berdoa, doalah menggunakan asma itu dulu. Jangan permintaannya saja, ujuk-ujuk permintaannya. Seperti tadi saya katakan, Pak, duwe Pak, teko-teko jok-jok, Pak, duwe Pak. Lo. Ya, serba sulit kalau begitu. Bapaknya saja dimintai dengan cara gitu, tidak memberi. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang minta adalah bukan orang yang dicintai oleh Allah. Ya susah. Yang terakhir, yang keempat adalah karena waktunya mustajab, yaitu waktu di mana Allah mengobral. Kalau mana nih Allah mengobral apa dermawanannya Allah pada saat-saat tertentu. Yang kelima yaitu ketika kumpulnya orang banyak. Makanya NU Jawa Timur pernah mengadakan istighosah kubro. Semua masyarakat NU diundang berkumpul sampai ratusan ribu. Kemudian diajak istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makbul, ya dikabuli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak waktu-waktu mustajab itu. Tidak hanya tengah malam. Waktu setelah kamu khataman Al-Quran, membaca Al-Quran, khatam. Diajarkan oleh Rasulullah, kalau kamu khataman Quran, panggil keluargamu, anak istrimu, supaya ikut amin. Kemudian kamu berdoa. Karena waktu khataman Quran itu, doamu dikabuli oleh Allah. Seperti itu.
Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya wa duburus salawatil maktubat. Doa yang paling mudah dikabulkan oleh Allah adalah doa yang disampaikan setelah sholat fardu. Makanya ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Sunni itu kalau habis sholat wiridan, orang kok salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma ora wiridan dhisik. Astagfirullah, istighfar, memuji kepada Allah dan seterusnya. Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Nah, selesai itu semua baru Allahumma baru berdoa. Artinya sebelum berdoa pun sudah ada yang namanya sana terhadap Allah, memuja dan memuji kepada Allah, baru minta. Nah, apalagi sholat jamaah, di mana jamaah ini makmum juga ikut berdoa. Imam berdoa, makmum amin. Itu artinya apa? Satu, pertama, doanya orang banyak. Menjadi sarana penyebab doa itu dikabuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktunya habis sholat. Waktunya habis sholat, apalagi sholat berjamaah. Bukankah itu satu waktu yang mulia? Sehingga untuk berdoa sangat mudah dikabuli. Sangat mudah dikabuli oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa doa sesudah sholat itu malah bid'ah, Masya Allah, ngaji lagi. Nah, iya berdoa Pak, tapi ya tidak seperti itu. Makmum diajak amin, betul. Loh kok gimana? Itu kan teknik untuk menambah daya istijabahnya, untuk menambah kekuatan daya istijabah karena doanya orang banyak. Di samping itu, Rasulullah juga pernah melakukan dalam hadis riwayat lain bahwasanya habis sholat, ada di sini hadisnya. Kok tidak saya kasih tanda ya? Biasanya saya ini yang penting-penting itu saya kasih tanda. Nah, lupa, belum bertemu. Nanti kapan kesempatan yang lain. Barangkali saya cari dulu di sini. Kalau sudah ketemu, akan saya terangkan. Saya harap dihafalkan ini doa. Di mana doa Rasulullah setelah sholat. Ini penting. Sebab banyak orang yang mengatakan doa setelah sholat itu malah bid'ah. Tidak sama sekali. Karena Rasulullah menunjuk waduburus shalawatil maktubat. Kaum muslimin rahimakumullah. Manakala kita banyak-banyak melakukan doa, itu malah disenangi oleh Allah. Karena apa? Karena doa itu mukhul ibadah. Intinya ibadah itu adalah doa. Coba kalau kita sholat. Kalau kita sholat itu baru takbir, kemudian membaca doa iftitah. Coba doa iftitah yang pertama, yang paling mudah Allah. Doa iftitah itu banyak macamnya, tidak hanya satu. Ya bisa Allah Akbar, kabirau, dan seterusnya. Kalau orang Muhammadiyah malah menggunakan Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku ini dengan kesalahan-kesalahan saya
seperti engkau menjauhkan antara jarak timur dan barat. Nah, doa sudah, baru setelah takbir. Kemudian baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu juga banyak doa. Iya karena butuh wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah doa lagi. Kemudian ruku. Ruku kalau kita membaca doa ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ketika ruku ada doa lagi, Allahumma ighfirli. Nah, sudah ketemu yang saya katakan tadi belum ketemu, yaitu sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq ibn Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. Kata Ibnu Sunni, haddatsani Ahmad bin Hasan qala haddatsana Abu Ishaq Yaqub bin Khalid bin Yazid Al-Balisi qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Qurashi an Husaifin an Anasin anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anhu qala ma min abdin, ini hadisnya, tidak ada dari seseorang yabsutu yang mengangkat kafaihi, dua tapak tangannya, nyatong maksudnya, dubura kulli sholatin, setiap habis sholat, nyatong dungonan Gusti Allah, semayakul, kemudian mengucapkan doanya, Allahumma ilahi wa ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ilahi Jibril wa Mikala wa Israfil, as'aluka an tastajiba da'wati fa inni muttar wa taqsimuni fa inni mubtalan wa tanalani bi rahmatika fa inni mudhnib wa tanfi 'anil faqr fa inni mutamassikun illa ka haqqan 'ala Allah azza wa jalla alla yarudda yadayhi khaibataini. Doa itu dibaca tidak akan ditolak oleh Allah. Doanya permintaannya. Hadis ini memang dhaif, tapi untuk fadailul amal ya baik saja, sunnah bahkan. Sebagaimana di nas oleh Imam Ibnul Hammam dalam kitabnya Fathul Qadir, Syarah Jami'us Shaghir. Babnya adalah bab Kitabul Janaiz. Hadis lain menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Aswad al-Amiri dari ayahnya qol, aku salat berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, salat subuh. Habis salat subuh, falamma sallama, ketika Nabi Muhammad salam, in harafa, kemudian Rasulullah warafa yadaihi, mengangkat dua tangannya, nyatong, wada'a, Nabi berdoa. Hadis ini, maka hadis yang menerangkan doa ba'da salat fardu itu adalah benar-benar adanya. Begitu pula mengangkat kedua tangan dalam doa, ini ada hadisnya dari Sayyidul Anbiya wa uswatul aqiyah kama yaf'alul ulama al-adhkiya. Jadi apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar sangat berlandaskan sunnah, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang waktu itu banyak pertanyaan, sehingga saya pengarang kitab ini mendapat pertanyaan yang isinya waqa'at su'al anid du'a duburus shalah wa hal lidzalika aslun. Said Alawi pengarang kitab ini pernah ditanya, yaitu tentang doa setelah sholat fardu, apakah ada asalnya atau sumbernya. Kemudian Said Alawi menyebutkan dalam kitabnya Abdul Hayy Al-Laqnai, dalam khatimah risalahnya yang disebut An-Nafi'ul Kabir Syarah Jami'us Shaghir. Kemudian Said Alawi menjawab, akhrajal Hafidz Abu Bakar
Ahmad bin Muhammad bin Ishaq ibn Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Laila yang sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kaum muslimin, masih ada ulama lagi, yaitu Syekh Syarif Husain yang mengatakan al-jawabu sahihun war-ra'yu najih, karena dikuatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dari Aswad Al-Amiri dari ayahnya yang menceritakan, aku sholat dengan Rasulullah sholat subuh. Ketika Rasulullah salam, Rasulullah berpaling, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Makanya biasanya kiai-kiai dulu itu habis salam kemudian berpaling menghadap ke utara. In harfa wa rafa'a yadayhi, kemudian berdoa. Sehingga mengangkat dua tangan dalam berdoa, termasuk doa setelah sholat, itu jelas sahabat anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.